Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, senang bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Keluarga. Membahas tentang keluarga, mungkin ada di antara kita yang merasa senang, tetapi ada juga yang mungkin menganggap ini bahasan yang pahit dan menyakitkan. Memang ada yang bilang kita tidak dapat memilih untuk dilahirkan di keluarga seperti apa. Hal ini seringkali kemudian membuat banyak orang ingin hidup di keluarga yang orang lain miliki. Saudaraku, keluarga bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Melainkan ada yang namanya keluarga kecil dan keluarga besar. Ada yang terdiri dari suami, istri, dan anak, ada yang orang tua tunggal, ada juga yang anak tunggal. Ada juga keluarga besar yang terdiri dari kerabat, teman sekolah, teman di gereja, dan banyak lagi. Seiring perjalanan hidup kita, disadari atau tidak, kita bukan hanya memilih keluarga, melainkan kita diajak untuk menciptakan keluarga. Persoalannya, kita pun menyadari bahwa semakin kita dekat dengan orang lain, gesekan akan semakin kuat dalam konflik yang terjadi. Seperti mobil atau motor, jika semakin dekat akan semakin besar peluang untuk tabrakan. Dan tentu ada yang terlukai. Keluarga pun demikian. Ada yang berkata bahwa orang yang sangat mungkin menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Karena sudah saling mengenal, mungkin kita sudah berani untuk tampil apa adanya. Keterbukaan dapat menjadi senjata menyakiti orang lain, namun di saat yang bersamaan juga dia dapat menjadi obat bagi yang sakit. Karena itu dibutuhkan yang namanya kasih persaudaraan. Kasih yang aktif bukan kasih yang pasif. Bisa kita bayangkan jika dalam sebuah keluarga semuanya menunggu orang lain yang memulai kasih itu. Mungkin tidak akan pernah ada kasih itu di dalam keluarga. Karena semuanya saling menunggu, saling menunggu, saling menunggu. Itulah mengapa Petrus menekankan kasih yang aktif kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Sampai-sampai ia menuliskan tindakan-tindakan kasih yang benar-benar spesifik untuk dapat dilakukan oleh jemaat. Seperti yang dikatakannya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudaraku, keluarga adalah tempat paling tepat untuk kita belajar untuk mengasihi, melihat bentuk-bentuk kasih yang luar biasa dalam keluarga kita. Dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulai untuk aktif mengasihi keluarga kita. Mulailah memberanikan diri untuk menunjukkan rasa sayang itu dimulai dari keluarga kita. Bagaimanapun bentuk keluarga kita, mulailah untuk mengasihi setiap orang di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.